Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gereja Penyintak Aman dan Sifanya. Hari ini saya dalam keadaan yang berbeda, pakai jas rapi. Kalau saudara tahu, saya sambil melayani karena kesibukan, jadinya sempat take-nya di gereja. Tapi it's okay. Yang penting firman Tuhan tetap disampaikan. Sebelum kita masuk dalam renungan, bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Renungan pada hari ini mengambil judul Miliki Hati yang Baik dan Benar. Terambil dari sebuah perikop dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Latar belakang dari ayat ini adalah Allah sedang mencari the next king of Israel. Melalui hambanya Nabi Samuel, Allah memerintahkan Nabi Samuel pergi ke sebuah rumah dalam keluarga Isai. Dan kita semua tahu Isai adalah ayah dari Daud. Tapi yang kita mungkin lupa bahwa Isai ketika mendengar kabar baik itu, Isai memanggil seluruh keluarganya, tapi hanya satu yang gak dipanggil. Siapa namanya? Daud. Daud lagi ngapain? Jaga 2-3 ekor kambing domba. Kitab katakan bahkan Samuel pun jatuh hati sama kakaknya Daud, karena kakaknya Daud mungkin mirip boyband Korea, ganteng, tinggi dan keren dan sebagainya. Perawakannya cocok jadi raja. Tetapi Samuel jatuh hati, orang jatuh hati, tapi Tuhan gak jatuh hati. Tuhan bilang manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sama-sama bilang sama saya, semua dimulai dari hati. Tolong tulis komentar di bawah, bilang kalau mau diberkati, kalau mau terima promosi, bilang jaga hatimu baik-baik. Jaga hatimu baik-baik. Alkitab katakan, firman Allah mengatakan Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab nggak bilang jaga rumahmu, jaga hartamu, jaga duitmu, jaga nama baikmu. Tapi Alkitab bilang dengan sangat tegas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena ketika hati kita benar, maka hidup kita pasti akan diberkati. Ada beberapa kebenaran firman Allah yang mengatakan apa cirinya orang yang hatinya baik dan benar. Alkitab katakan ciri yang pertama, orang yang hatinya baik dan benar, kita dalam Matius 12 ayatnya yang ke-37. Kita mulai dari ayatnya yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat yang ke-37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang pertama, ciri orang yang hatinya baik dan benar dapat dilihat dari perkataannya. Saya percaya orang kalau hatinya benar, maka yang keluar perkataan kebenaran juga. Saya percaya kalau orang isinya firman, maka yang keluar adalah firman. Mentega kalau ditekan pasti keluar mentega. Orang kalau hatinya benar, maka perkataannya akan benar. Gak akan ngomongin orang, gak akan ngomong perkataan yang jatuhin orang, gak akan ngomong perkataan yang membatalkan firman, gak akan ngomong kata-kata yang sia-sia, bahkan gak akan ngomong perkataan yang bikin orang kehilangan damai sejahtera. Saya percaya orang yang hatinya baik dan benar, perkataannya, kalau dengar dia ngomong kita bilang enak ya. Kalau dia ngomong perkataannya bikin tenang hati. Kalau dia ngomong bikin kita ingat Tuhan ya. Kalau dia ngomong bikin kita ngerasa damai sejahtera. Orang yang hatinya benar, perkataannya nggak dusta, nggak tipu-tipu. Perkataannya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua, orang yang hatinya baik dan benar dilihat dari apa? Dari pikirannya. Firman Allah dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi bukan saja perkataan yang benar, tapi pikirannya juga benar. Ada banyak orang ikut Tuhan tapi malam hari pikirannya overthinking, mikirin kejelekan orang, bahkan mikirin kehidupan orang, bahkan mungkin gak bisa tidur karena mikirin gimana ya hidup saya. Ada orang baru di awal bulan, pikirannya udah di akhir bulan, bahkan pikirannya udah di akhir tahun karena ketakutan dan kekhawatiran. Remember this, our mind bisa menjadi our greatest asset atau juga bisa menjadi our greatest enemy. Pikiran kita bisa menjadi aset terbaik kita atau juga bisa menjadi musuh terbaik kita. Tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Orang kalau pikirannya udah lemah, orang kalau pikirannya udah kalah, hidupnya pasti kalah. Makanya suatu hari iblis datang dipanggil oleh Allah. Allah berkata sama iblis, "Aku berikan kamu kuasa untuk membunuh 10 orang. Mengapa yang aku dengar yang mati 100 orang?" Apa jawab iblis kepada Allah? Iblis berkata kepada Allah, "Aku bunuh memang 10 orang. Tapi 90 orang mati bukan karena aku." Karena apa kata Allah? Karena ketakutan. Banyak orang gak bisa menikmati hidup karena pikiran yang menakuti mereka. COVID-19 kemarin membuat kita kemana-mana takut, apa-apa takut dan sebagainya. Orang yang hatinya baik dan benar, Alkitab katakan dapat dilihat dari pikirannya. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang hatinya baik dan benar setelah perkataan, pikiran, Alkitab katakan yang terakhir, Mika 6 ayat yang ke-8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Alkitab mengatakan Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa yang hidup percaya kepada Yesus wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang hatinya baik dan benar dapat dilihat dari perbuatannya. Setelah perkataannya benar, pikirannya benar, pasti muaranya perbuatannya benar. Saya nggak percaya tuh orang yang bilang hidup melihat Tuhan, yang pernah ngalamin perjumpaan sama Tuhan, tapi hidupnya, perbuatannya jauh dari kata pertobatan. Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu, tetapi buah dari pertobatan kita orang lain dapat merasakan. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana komentar saudara mengenai firman Tuhan ini, bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara agar bukan hanya saudara diberkati, tapi banyak orang juga diberkati. Karena yang punya surga crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menyembah, memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama bawa hatimu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kebenaran sampai selalu. Sekali lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba